acara malam ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natasha dari Sekretariat IKAPAMA yang bertugas sebagai MC pada malam hari ini. Malam ini saya juga bersama dengan rekan-rekan saya dari alumni Network Prasetya Mulia, yaitu Mbak Nia, Mbak Dilen, dan Mas Rashid. Selamat malam Mbak Nia. Malam semuanya. Selamat malam Mbak Dilen. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Rashid. Selamat malam, maaf videonya nggak muncul. Oke, nggak apa-apa. Apa kabar? Baik ya semua. Saya juga mau menyapa ibu bapak sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Iya, semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat bergabung dalam acara alumni coaching yang bertemakan Fostering a Growth Mindset for Personal and Professional Growth. Izinkan saya menceritakan latar belakang dari acara malam ini. Universitas Prasetya Mulia sebagai institusi pendidikan telah melakukan perannya untuk menghasilkan alumni yang sukses, baik sebagai pembisnis maupun profesional berkualitas di Indonesia melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi. Proses pembelajaran tersebut tidak terhenti ketika sudah lulus perkuliahan saja, tapi melalui program alumni lifelong learning yang dilakukan oleh Divisi Alumni Network serta bekerja sama dengan IKAPRAMA, yaitu Ikatan Alumni Prasetya Mulia, sebagai bentuk pengelolaan alumninya secara kontinu. Universitas Prasetya Mulia akan membekali para alumninya untuk terus-menerus mendapatkan pembelajaran yang berkelanjutan. Impian kami, melalui kegiatan alumni malam ini, Bapak Ibu sekalian mendapatkan pembelajaran yang update melalui narasumber atau coach sesama rekan alumni yang profesional dan expert di bidangnya. Langsung saja saya akan perkenalkan coach kita malam ini, yaitu Ibu Nanda Prilianti, PCC, yang juga alumni Prasetya Mulia, Angkatan MMR 19, dan juga sebagai COO Vice Coach Coaching Indonesia. Halo, selamat malam Bu Nanda. Selamat malam Bu Nanda. Selamat malam Mbak Nat. Iya, gini Selamat kita malam panggilnya, teman-teman semua. panggilnya Bu Nanda atau Coach Nanda? Mbak Nanda aja deh. Oh Mbak, oke Mbak Nanda biar lebih akrab ya Mbak. Iya, makasih Bu Nanda. Hmm. Saya atas nama Ika Prama dan Universitas Prasetya Mulia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nanda, Mbak Nanda, maaf, atas kesediaannya hadir dan men-sharingkan pengalamannya serta mentransfer ilmunya kepada kita malam ini. Agar tidak menunggu lama lagi, mari kita masuk dalam agenda utama kita, yaitu untuk sharing pengalaman dan transfer ilmunya dari Mbak Nanda. Dipersilahkan Mbak Nanda. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nat. Selamat malam untuk Mbak Nia, Mbak Dilen, dan rekan-rekan semua di sini ya. Salam kenal, saya dengan Ananda Prilianti. Dan senang sekali berada di sini kembali. Terakhir waktu itu saya sharing juga di acara ini tahun 2022 ya Mbak Dilen ya. Iya, betul, Ya di 2022. 2022 tentang effective communication kalau nggak salah waktu itu gitu. Betul, Jadi betul. waktu diundang kembali oleh alumni network itu senang sekali untuk bisa kembali hadir dan berbagi di sini. Nah, malam ini sebenarnya sifatnya itu kita lebih kepada mungkin sharing yang juga nantinya diskusi. Dan saya juga yakin teman-teman di sini semua sudah familiar ya mungkin juga ya dengan growth mindset itu apa. Jadi sifatnya juga mungkin lebih kepada hari ini tuh saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih kepada juga kita nanti sama-sama melakukan refreshment dan juga mungkin refleksi diri lah ya. Jadi bagaimana kita melalui acara singkat di malam hari ini mungkin semoga akhirnya bisa terus-menerus mengembangkan diri menjadi versi diri yang lebih baik setiap harinya. Nah ini saya izin untuk sharing laptop saya ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Natasha, jadi topik malam ini itu adalah seputar growth mindset dan bagaimana kita mengembangkan growth mindset ini, baik nantinya untuk keperluan personal growth dan juga professional growth ya.
Dan acara ini adalah bukan kolaborasi dari Universitas Prasetya Mulia Alumni Network, dari Ikatan Alumni Universitas Prasetya Mulia Ika Prama, dan juga saya hadir dari Vice Coach Coaching Indonesia. Nah, tadi Mbak Nat udah cerita sedikit tentang siapa saya. Jadi saya alumni MM Reguler angkatan 19. Waktu itu saya mulai kuliah di Prasetya Mulia itu tahun 1999 ya. Dan sejak lulus kemudian saya mengambil marketing, dan sejak lulus kemudian saya kerja sebagian besar di brand management di FMCG company ya selama 18 tahun lebih. Dan setelah itu kemudian di akhir 2018 saya memutuskan untuk berpindah karir menjadi seorang professional coach. Nah, sejak di akhir 2018 sampai sekarang ini saya banyak sekali bertemu dengan rekan-rekan di luar sana gitu ya, terutama para profesional untuk mengcoaching di daerah, terutama leadership dan self growth coach gitu. Nah, hari ini topik yang akan dibicarakan ini sebenarnya juga adalah salah satu topik favorit saya, yaitu tentang growth mindset, karena ini adalah sesuatu yang akan bisa membantu kita untuk terus-menerus bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi dalam konteks kita sebagai seorang individu dan sebagai seorang manusia, ini nanti yang akan kita cari itu sebenarnya nanti growth mindset ini akan sangat erat sekali kaitannya dengan personal excellence ya. Apakah itu personal excellence adalah bagaimana nantinya kita jadi bisa terus-menerus mendorong diri kita gitu ya menjadi semakin baik dan semakin baiknya. Nah, di kesempatan mungkin 45 menit ke depan ini kita akan mengupas mengenai apa itu growth mindset, bagaimana mekanisme mindset itu bekerja, dan juga apa sih growth mindset versus fixed mindset itu sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya semua bermula dari penelitian yang dilakukan oleh Carol Dweck. Beliau ini adalah seorang psikolog dan juga profesor psikologi dari Stanford University yang melakukan banyak penelitian di daerah mindset dan motivasi. Dan salah satu karya beliau yang sangat terkenal ini adalah mengenai growth mindset versus fixed mindset. Di mana nantinya growth mindset ini adalah sebuah mindset yang dimiliki oleh seseorang, di mana orang itu percaya bahwa sesuatu itu akan bisa dicapai apabila kita memang memberikan dedikasi penuh dan juga konsistensi dalam upaya kita. Ya. Jadi orang yang punya growth mindset itu nantinya akan melihat sebuah tantangan itu sebagai kesempatan, kegagalan sebagai pembelajaran, dan meyakini jika kita terus-menerus berupaya itu pasti suatu saat akan berhasil. Nah, ini sebenarnya adalah intisari dari growth mindset ini gitu ya. Jadi tantangan, di balik tantangan selalu ada kesempatan atau peluang, kegagalan adalah merupakan sebuah pembelajaran, dan kemudian ada upaya terus-menerus ya. Tiga hal ini yang sebenarnya merupakan intisari dari growth mindset. Nah, apa artinya bagi kita untuk bisa akhirnya merefleksi kembali ke dalam diri kita dan kemudian menerapkan pemahaman-pemahaman mengenai growth mindset ini? Kita akan dapat menggunakannya di dalam upaya untuk memecahkan masalah, untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Kemudian untuk menghadapi persaingan yang ada mungkin di industri dan sebagainya, untuk beradaptasi dengan perubahan, dan juga untuk mengelola stres ya. Nah, ini yang mungkin akan nanti jadi sangat bermanfaat di dunia kehidupan kita. Dan sebelum itu, mari sebenarnya kita sekarang lihat bagaimana sebuah mindset itu terbentuk ya. Jadi mindset itu kan kalau bahasa Indonesianya itu sebenarnya adalah cara pandang ya, cara pandang seseorang melihat sesuatu. Nah, cara pandang ini dia itu bermula dari persepsi ya. Jadi cara pandang seseorang dalam melihat realita yang ada. Ini ada contoh nyata gitu ya, salah seorang klien saya. Nah, beliau ini dulunya tuh dididik dari sebuah keluarga tentara. Nah, jadi kebayang ya, kira-kira umurnya segenerasi dengan saya gitu ya. Nah, terus kemudian orang tuanya itu adalah TNI dan dia dibesarkan di sebuah keluarga TNI.
ya dengan nilai-nilai militer gitu. Jadi bisa terbang bahwa aturan-aturan itu sangat baku ya, dan sudah ada semua tuh, udah ada rambu-rambunya gitu. Sehingga dari sana akhirnya dia percaya bahwa semua apapun yang di hidup ini itu semuanya itu ada aturannya dan harus selalu melalui aturan tersebut gitu. Tidak boleh melanggar gitu, karena kalau melanggar itu ada konsekuensinya yang mungkin nanti fatal sifatnya. Bu Nanda, mohon maaf Ya, interupsi Bu. Sepertinya slide-nya ya. tidak bergerak ya Bu. Ini Ini masih sekarang di apa nih yang slide kelihatan? pertama, masih yang pertama. Masih yang awal. Oh gitu. Heeh. Hmm, coba ya saya stop sharing ya. Masih slide judul. Coba diulang. Iya. Masih slide judul. Harusnya udah 3 ya Bu ya, udah 1, 3. Harusnya udah slide kelima ya. Coba ya saya ulang. Ini jalan nggak? Sudah jalan Bu. Oke, ya. Iya. Jadi tadi itu ya, apa yang akan kita bicarakan di sesi hari ini ya, ada 3 hal. Terus kemudian apakah itu yang disebut dengan growth mindset, dan ini adalah merupakan sebuah karya dari Carol Dweck, seorang profesor psikologi Stanford. Nah, ini yang nanti akan dapat kita gunakan ya, growth mindset itu nanti konsep akan kita dapat gunakan di area-area ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk masuk dulu melihat bagaimana sebuah mindset ini terbentuk. Jadi pertama kali adalah biasanya itu dimulai dari sebuah persepsi. Jadi kalau tadi cerita tentang klien saya ya, beliau adalah seseorang yang lahir di keluarga TNI dengan hari-harinya tuh yang pokoknya semua ada aturan-aturannya gitu ya, sangat ketat rambu-rambunya gitu. Sehingga akhirnya dia meyakini bahwa semua itu udah harus jelas aturannya, tidak boleh melanggar apapun. Di dalam perjalanan hidupnya gitu, ada beberapa juga pengalaman-pengalaman yang akhirnya mengkonfirmasi hal tersebut gitu, bahwa di kehidupan ini memang semua itu harus jelas dulu di awal gitu. Kalau di awalnya tidak jelas, aturannya tidak jelas, dan aturan itu dilanggar, itu akhirnya hasilnya tidak baik. Dan ini yang kemudian akhirnya masuk menjadi sebuah memori ya. Dari memori ini muter lagi ke persepsi yang akhirnya memperkuat. Dari sana sebenarnya semua baik-baik saja gitu ya, dan itu juga hal itu juga membantu karir beliau juga di dalam pekerjaannya ya. Beliau tuh sekarang adalah salah seorang GM lah di sebuah perusahaan yang besar gitu. Nah, setelah beliau ini menjadi GM gitu ya, beliau ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang akhirnya menjadi lebih luas lagi, di mana juga beliau itu harus untuk istilahnya leading innovation, harus memberikan direction baru yang sifatnya breakthrough. Ya, nah di saat inilah akhirnya beliau mengalami kesulitan gitu, karena untuk bisa memimpin sebuah inovasi, untuk bisa mengajak tim itu untuk melakukan ide-ide yang breakthrough, itu bagaimanapun juga beliau harus memaksa dirinya untuk berani keluar dari rambu-rambu yang sudah ada gitu ya. Nah, ini yang nanti akan banyak sekali mindset-mindset dalam diri kita yang mungkin nanti kita bisa cek ulang ya. Apakah mindset-mindset kita itu, persepsi, belief, experience, dan memori kita yang kita miliki hari ini masih relevan dengan apa yang ingin kita capai nanti. Dan caranya bagaimana adalah menciptakan tujuan atau goal ya. Jadi tadi kalau nggak salah juga dari salah satu pertanyaan yang kemarin dikirimkan, itu ada yang bertanya mengenai bagaimana sih kita bisa selalu mengembangkan growth mindset atau selalu berorientasi kepada growth. Dan bagaimana juga kita menciptakan sebuah tujuan. Nah, jadi intinya adalah pertama tujuan itu mari kita lakukan apa ya, kita buat
intinya adalah setiap orang itu harus punya tujuan gitu ya. Dan tujuan ini mari kita pecah-pecah menjadi milestone-milestone kecil sehingga jadi bisa lebih mudah tercapai. Dan nanti pada saat untuk kita mencapai tujuan-tujuan tersebut, mari kita cek ulang gitu. Apakah mindset yang kita miliki hari ini itu masih membantu kita untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi ini yang nanti menjadi sifatnya sangat unik dari setiap individu ke individu lainnya. Nah, ini sebenarnya sesi hari ini teman-teman adalah intinya tuh paparan dulu 45 menit, terus kemudian nanti kita bisa Q&A. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman sebenarnya di tengah-tengah ada tiba-tiba kepikiran, itu nggak apa-apa kali ya Mbak Nat ya, untuk langsung aja jump in, bisa tulis di chat box, ataupun langsung open mic gitu nggak apa-apa kali ya, Boleh. sebelum kelupaan gitu, kalau emang tiba-tiba. Jadi bisa potong saya di mana aja at any time gitu, silahkan. Nah, dari sini akhirnya mari kita lihat gitu ya, apa sih definisi dari fixed mindset dan apa itu definisi dari growth mindset. Dan seringkali di keseharian itu kita akan berpindah-pindah gitu. Di area tertentu misalnya, di area olahraga ada orang yang growth mindset banget. Wah, dia akan kejar gitu. Ya, untuk lari 5K, 10K, maraton itu growth mindset banget. Tapi mungkin di area yang lain gitu ya, di area kehidupan yang lain mungkin dia akan lebih banyak fixed mindset-nya. Dan setiap hari kita itu akan berpindah-pindah antara fixed mindset dan growth mindset. Dan itu oke karena memang manusia secara natural seperti itu. Namun sekali lagi yang kita harus juga sadari adalah kita itu nantinya akan lebih banyak beroperasi di mana? Di fixed mindset kah dan di growth mindset kah? Dan sekali lagi, apakah nanti mindset yang kita bawa itu akan membawa kita mencapai tujuan yang kita inginkan? Ya. Dan tujuan ini nanti banyak ya areanya, bisa di area personal, bisa di area profesional. Area personal juga banyak sekali. Bisa di area apakah relationship kita dengan pasangan, apakah relationship kita dengan anak, apakah tentang perkembangan diri kita pribadi, apakah tentang keuangan, kesehatan, pertemanan dan sebagainya gitu ya. Profesional juga banyak gitu, apakah di karir promosi, apakah di pengembangan knowledge dan sebagainya gitu. Jadi ranah ini pun juga sangat banyak. Nah, fixed mindset itu adalah orang-orang yang beranggapan bahwa kita ini tuh sudah diukir gitu. Jadi kita sebagai manusia itu sudah punya karakter yang tetap, IQ yang tetap, kemampuan yang tetap, semuanya sudah fix dan ya udah gitu. Jadi kalau kita merasa yang paling sederhana tuh contohnya adalah kalau mengenai menggambar gitu ya. Misalnya menggambar itu adalah bakat dari lahir dan saya nggak bisa gambar gitu. Ya udah saya nggak berbakat titik. Ya. Padahal menggambar itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Mungkin kita tidak bisa jadi pelukis seperti Picasso gitu ya. Tapi kita bisa paling tidak belajar untuk bisa kreatif atau belajar untuk menggambar sebuah perspektif dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengecek apakah kita ini adalah fixed mindset atau tidak, ataukah orang yang kita temui itu dia masuk di dalam fixed mindset atau tidak gitu ya. Pertama adalah kalau kita bicara adalah saya harus tahu terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam sekolah atau di dalam pekerjaan gitu ya, kita diberi sebuah project dan sering nggak sih kalau kita kayak, aduh, saya harus tahu terlebih dahulu semua detailnya, semua data-datanya. Ya. Nah, kalau saya belum tahu itu rasanya nggak tenang dan nggak bisa bergerak maju, nggak bisa move on gitu. Jadi nggak bisa mulai-mulai. Nah, biasanya orang-orang ini akan lebih banyak akan lambat untuk memiliki progres di sebuah proyek ya, karena dia harus tahu semuanya terlebih dahulu. Atau seperti tadi itu ya, aduh kayaknya saya nggak bakat deh, saya nggak bakat main piano, saya nggak bakat gambar, atau saya nggak bakat nih untuk public speaking, atau saya nggak bakat nih untuk jadi orang sales misalnya gitu ya. Atau, nah ini juga adalah tipe
pada saat kita tidak suka dikritik gitu ya, hati-hati, itu mungkin kita lagi di dalam area fixed mindset ya. Kalau dikritik kita merasa bahwa orang itu menyerang kita dan melabel. Padahal mungkin maksudnya adalah untuk sebuah upaya membantu diri kita jadi lebih baik gitu. Kemudian kalau kita kerjanya tuh moody gitu ya. Kadang saya bagus, kadang saya jelek, tergantung mood. Lagi nggak mood ya udah. Atau saya lagi mood banget, wah kerjanya luar biasa gitu. Atau ini juga sering banyak ditemui adalah lebih baik diam daripada malu bertanya. Aduh, saya kan masih junior ya, saya diam aja deh, saya juga nggak ngerti gitu. Atau aduh, saya mau tanya tapi pertanyaan saya bodoh nggak ya gitu. Jadi lebih baik diam daripada malu bertanya. Atau saya malu kalau gagal. Ya, jadi memilih untuk tidak mencoba daripada mencoba dan gagal, jadinya malu. Nah, ini yang nanti sekali lagi ya kita bisa refleksi pelan-pelan. Kadang-kadang kita tuh ada di mana gitu. Sebaliknya, orang dengan growth mindset itu meyakini bahwa apapun bisa dipelajari asalkan kita menaruh upaya, waktu, energi ya, dedikasi yang cukup untuk memang mempelajari hal tersebut. Ya. Jadi, kalaupun gagal, coba lagi. Orang-orang dengan growth mindset itu bersedia menerima masukan karena mereka melihat masukan itu sebenarnya sebagai sebuah aset bagi mereka untuk mereka terus bertumbuh. Ya. Nah, orang-orang dengan growth mindset biasanya mereka akan saya terbuka untuk mencari tahu. Jadi kalau dia dikasih sebuah project dan project ini mungkin baru buat dirinya gitu. Dia akan sebelum dia bilang, aduh saya belum pernah nih, saya kayaknya nggak bisa gitu ya. Atau saya terbuka untuk mencari tahu. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan dimulai dulu, yang sambil jalan mulai dicari tahu kecil-kecil. Saya coba lagi sampai bisa. Kalau gagal nggak apa-apa, saya coba lagi sampai bisa ya. Saya belajar dari kritik orang lain. Kemudian saya berikan yang terbaik dari kemampuan saya. Ya, jadi dicoba aja dan saya berusaha dan saya tahu bahwa memang saya memberikan yang terbaik dari kemampuan saya. Lebih baik bertanya daripada tidak jelas. Dan wajar jika gagal, yang penting saya belajar. Tapi dari sana, terus kemudian bukannya menerima gitu ya, tapi kemudian apalagi, coba lagi. Mungkin ada yang luput, ada hal yang luput saya amati dari kejadian ini, misalnya. Nah, ini yang nanti kalau kita ingin menjadi seseorang yang berorientasi kepada growth atau kepada pertumbuhan, nah mari coba kita perhatikan ya. Diri kita itu lebih banyak bicara yang mana? Di kata-kata yang tadi atau di ranah yang ini? Dan mari kita latih diri kita untuk menggunakan mindset-mindset ini, gitu ya. Jadi pada intinya adalah growth mindset itu adalah tentang learning atau tentang pembelajaran, dan studi neuroplasticity terbaru ya itu menunjukkan bahwa sebenarnya otak manusia itu sifatnya lentur. Dan jaringan-jaringan neuron itu dia akan terus bertambah. Jadi begitu dikasih stimulus itu akan tumbuh hal-hal baru yang akan akhirnya membantu kita untuk bisa terus-menerus mengasah otak kita gitu ya. Sehingga dengan begitu akhirnya orang itu juga menjadi semangat dan terpancing ya untuk mencari pengalaman baru, mencoba hal-hal baru, untuk mencari tugas-tugas yang menantang gitu. Untuk supaya juga otaknya nih menjadi refresh terus gitu. Nah, cara melatihnya itu adalah 3S ya. Pertama start, mulai aja dulu gitu ya. Start, kemudian stick, dan ketiga adalah stay curious ya. Jadi 3S. Start, stick, stay curious. Mulai aja dulu, nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Kemudian stick di sini dalam artian kalau memang terbentur suatu masalah, apalagi dicoba lagi kayak gitu. Dan stay curious untuk mencari hal-hal baru yang bisa membantu untuk kita mencapai ke tujuan kita.
Nah, itu tadi sekilas mengenai apa itu perbedaan dari fixed mindset dan juga growth mindset. Nah, ini silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di chat ataupun open mic ya. Nah, yang kita sekarang juga mau sadari, kalau tadi ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, apa nih yang sebenarnya jadi jebakan? Ya. Ada 4 hal yang bisa juga jadi jebakan, yaitu ada false mindset, ada comparison game, ada negative self-talk, dan ada small thinking. False mindset itu apa? Salah satunya adalah mindset bahwa growth mindset itu selalu berorientasi pada kesuksesan. Ya, ini hati-hati kenapa? Karena kalau kita menjangkarkan growth mindset itu pada kesuksesan, pada saat kita udah nyampe di sukses, itu kita berhenti. Ya, padahal pada hakikatnya growth mindset itu bukan tentang kesuksesan dan stop, namun adalah tentang proses pembelajaran. Ya. Jadi tadi di awal saya bicara mengenai erat kaitannya growth mindset ini dengan personal excellence ya. Jadi bagaimana growth mindset ini nanti akan membantu kita sedikit demi sedikit untuk terus-menerus mencapai excellence. Jadi kesuksesan itu bukan ukuran bagi seseorang yang punya growth mindset. Nah, kemudian kekayaan itu tidak selalu dinilai dari jumlah uang, tapi juga dari pengetahuan dan pengalaman yang terus bertumbuh. Dan seseorang dinilai tidak sukses ketika dia pada akhirnya berhenti mencoba. Nah, yang kedua adalah orang suka bilang, iyalah saya sih positif aja deh Mbak, gitu. Intinya sih ya udahlah kalau ada kejadian saya ya udahlah ambil hikmahnya aja, positif aja. Gitu. Namun sebenarnya tidak cukup sampai di titik itu. Jadi growth mindset itu tidak sama dengan positive thinking. Kalau positive thinking itu oke, itu satu step bagus untuk kita positif. Namun tidak ada artinya apabila kita positive thinking tapi kemudian tidak ada action ya. Jadi growth mindset itu sebenarnya adalah sama dengan positive thinking plus action ya. Jadi kita memang tidak membiarkan hal buruk terjadi hanya dengan berprasangka baik, tapi kita juga akan mencari tahu informasi yang lengkap, terbuka menerima keadaan apapun, dan tapi kemudian tetap ada actionnya, mencari jalan keluar apa lagi nih yang kita harus lakukan, apa lagi nih yang lebih baik gitu. Nah, itu mengenai false mindset tentang dua hal tadi ya, kesuksesan dan juga mengenai positive thinking. Yang kedua adalah tentang comparison game. Ya. Jadi kalau tadi kembali kepada tadi ya saya cerita mengenai ada personal excellence dan ada personal perfection ya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Growth mindset itu berorientasinya kepada excellence, di mana kita tuh berusaha untuk selalu terus-menerus tumbuh berkembang menjadi versi diri yang lebih baik. Ya. Berbeda dengan kesempurnaan atau perfectionism. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan si comparison game. Jadi seringkali juga di dalam kehidupan sehari-hari itu kita suka bersikap inferior ya, menilai diri sendiri lebih rendah dibandingkan orang lain karena mungkin kita merasa lebih junior, kita merasa lebih kurang cerdas, atau kita kurang kaya, atau kita kurang terhormat, atau kita mungkin nggak sekeren dia, atau apalah gitu ya. Jadi kita selalu menempatkan diri kita menilai diri kita itu lebih inferior dibandingkan orang lain. Atau sebaliknya, kita menilai diri kita lebih bagus dari orang lain atau lebih tinggi. Kita merasa diri kita lebih pintar, kita lebih punya banyak pengalaman, kita lebih tahu ini, lebih tahu itu gitu ya. Yang pada akhirnya ini akan tanpa disadari akan membuat kita suka mengeluarkan kritik kepada orang lain atau melabel atau menggunjingkan orang lain ya. Nah, jadi intinya adalah kita tidak boleh inferior dan kita juga tidak boleh terlalu superior gitu ya. Jadi intinya adalah kita tuh sebenarnya bercomparison atau membandingkan diri kita itu dengan siapa sih? Dengan diri kita sendiri yang kemarin gitu. Jadi hari ini kita bandingkan dengan kemarin, besok begitu juga. Jadi kita akhirnya bisa membangun diri kita untuk menjadi versi diri yang lebih baik setiap harinya.
Nah, yang ketiga ini berusaha membangun image seperti versi orang lain agar mendapat pengakuan. Nah, ini juga sering terjadi dan ini juga ada kisah nyata dari seorang klien saya juga ya, di mana dia ini saat ini adalah seorang manajer, senior manajer bahkan, dan namun selalu merasa insecure karena selalu mengcompare dirinya dengan atasan langsungnya gitu. Jadi saya belum sebaik si Pak ini, saya belum bisa seperti Pak ini gitu. Jadi dia selalu mengcompare dirinya dengan atasannya gitu. Sedangkan pada saat sebenarnya orang lain melihat dirinya, orang lain melihat bahwa dirinya itu sebenarnya penuh dengan potensi dan penuh dengan nilai-nilai kebaikan atau strength yang sangat banyak gitu. Namun dirinya sendiri tidak melihat hal itu karena dia selalu mengcompare dengan atasan-atasannya. Dan ini yang membuat akhirnya dia menjadi sering sekali masuk ke dalam area insecurity ya di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah negative self-talk ya. Di mana ini kalau dari neuroscience itu kira-kira ada sekitar 60.000 pikiran per hari atau satu pikiran per detik di kepala kita. 95% dari 60.000 pikiran tersebut itu sifatnya berulang atau habitual thoughts. Dan 80% dari habitual thoughts tersebut cenderung mengarah ke negativitas. Jadi 45.000 pikiran setiap hari itu sifatnya negatif ya. Bayangin, jadi ini nanti besok ya, dari bangun tidur coba mulai disadari apa saja pembicaraan yang ada di dalam otak kita sendiri ya. Tentang aduh hari ini kok saya sulit sekali konsentrasi. Aduh ini macet. Aduh ini bagaimana sih orang itu. Jadi intinya kita coba perhatikan di dalam keseharian kita, pikiran-pikiran apa yang muncul di otak kita yang kita tanpa sadar kita bicara sendiri ya. Nah, ini yang kita perlu sadari dan kita lepaskan. Ya, untuk kita bisa membangun growth mindset, itu kita nomor satu, salah satunya adalah membersihkan dulu negatif self-talk. Salah satu caranya adalah dengan yang sekarang cukup populer ya, yang disebut dengan mindfulness. Ya. Jadi mindfulness itu sebenarnya intinya bukan hanya sekedar meditasi gitu ya, kemudian kita dalam keheningan. Namun mindfulness ini juga sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk kita sadar seutuhnya, sadar sepenuhnya di setiap momen-momen kehidupan kita gitu ya. Jadi kita menyadari pikiran apa yang ada, kita menyadari perasaan apa yang ada gitu. Jadi kalau saat ini misalnya teman-teman lagi mendengarkan saya bercerita seperti ini, coba amati pikiran apa yang muncul ya, atau perasaan apa yang muncul, atau ada di badan seperti apa. Atau kalau mungkin tadi teman-teman mungkin nyetir mobil ya dari kantor sampai ke rumah. Di sepanjang perjalanan itu coba sadari ada pemikiran-pemikiran apa. Kalau tiba-tiba dilihat jalanan macet sekali, muncul perasaan apa ya. Atau kalau tiba-tiba lihat ada orang yang tiba-tiba nyelip gitu ya di jalan. Rasakan ada sensasi apa di badan. Melatih melatih kesadaran kita tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan sensasi tubuh ini akan membantu kita untuk bisa netral. Nah, ini kita bisa latih mulai dari latihan berpikir hening gitu ya, bisa dari 1 menit, 10 menit, 30 menit gitu. Menyadari adanya tadi ya pikiran-pikiran apa atau perasaan-perasaan apa atau sensasi tubuh apa, sadari dan izinkan untuk pergi, lepaskan dan nggak usah dianalisa gitu ya, hanya diterima dan dilepaskan. Nah, terus kemudian kalau lagi capek atau lagi kesel atau misalnya tiba-tiba sedang mengerjakan tugas yang sifatnya urgent dan kemudian tiba-tiba ada rekan kerja atau atasan atau dari divisi lain yang minta sesuatu juga yang sifatnya urgent. Ya. Sebelum kita berkomentar, rasakan sensasi di badan itu ada apa. Ya. Dan kemudian lepaskan. Nah, ini yang nanti bisa mulai besok jadi latihan sendiri juga. Gitu. Nah, kemudian small thinking. Nah, ini yang tadi juga berkaitan dengan cerita saya di awal mengenai tujuan. Ya.
Jadi bagaimana kita menjangkalkan goal kita nantinya. Jadi kepuasan itu tidak hanya berhenti pada saat kita mencapai suatu tujuan, tapi bagaimana kita nanti bisa mencapai tujuan-tujuan baru berikutnya. Ya, jadi begin with the end in mind itu sebenarnya ya. Nah, ini yang kita makanya tadi saya cerita, mari pada saat kita bikin goal itu kita bikin milestone kecil. Ya. Nah, di sini yang kita perlu sadari juga adalah ada si kecil dalam diri kita. Ya. Jadi seringkali nih kita mencari kondisi nyaman aja untuk membeli yang udah pasti-pasti aja deh gitu. Jadi kalau misalnya ditawari sebuah pekerjaan atau ditawari untuk memegang sebuah proyek baru, kayaknya saya nggak mau, saya belum pernah ngerjain itu, nanti malah kayaknya hari ini juga saya apa yang ada di tangan saya aja udah nggak kepegang, nanti deh gitu ya, saya nggak mau nyoba-nyoba itu, saya mau selesaikan aja dulu apa yang lagi ada di tanggung jawab saya sekarang gitu ya. Mencari kondisi nyaman yang memberikan kepastian. Atau berusaha meraih tujuan material yang menyediakan rasa aman namun berhenti setelah itu ya. Jadi kita misalnya kita kerja gitu ya, terus kita pingin punya tabungan berapa, misalnya mau punya tabungan X gitulah ya. Begitu X itu sudah tercapai, oh ya udah selesai gitu. Dan merasa puas dengan kepastian dan tidak berdaya ketika terjadi perubahan. Nah, ini juga ada beberapa yang mungkin kalau buat teman-teman masih jauh ya, tapi ada juga beberapa klien-klien yang mereka itu udah seperti kayak 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi itu mau pensiun atau usianya mungkin udah mencapai hampir 55 atau 56. Dan beberapa dari mereka itu bilang kayak udahlah gitu, saya tuh udah tinggal bentar lagi udah mau pensiun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, terus saya mau apa lagi sih? Anak-anak saya udah besar, sudah selesai kuliah, sebentar lagi si kakak udah mau menikah, ya udahlah, habis pensiun, ya udah saya nggak, udah saya udah kerja 30 tahun lebih cukup gitu ya. Nah, tapi harus hati-hati di sini adalah apakah benar itu sesuatu yang kita inginkan gitu. Apakah ada lagi hal lain yang sebenarnya masih ada potensi dalam diri kita yang masih bisa terus dimaksimalkan gitu. Dulu saya juga punya beberapa rekan ya, di waktu saya masih bekerja itu ada yang saya cuma mau sampai level manager aja. Bahkan untuk level senior manager aja nggak deh, saya nggak mau. Karena di level-level itu udah lebih banyak politiknya lah. Kerjaannya tuh akhirnya cuma meeting. Kemudian nanti banyak nego-nego dan lebih banyak politiknya. Saya nggak mau. Cukuplah di manajer ini aja. Gajinya juga udah cukup kok buat anak-anak saya sekolah. Gitu. Padahal banyak sekali orang yang melihat bahwa potensi diri orang ini tuh masih banyak sekali yang bisa dikembangkan gitu ya. Ini yang kita mulai harus juga melihat dari diri kita. Caranya adalah bangkitkan si besar dalam diri kita. Jadi kita bikin tujuan-tujuan baru, kita bikin atau kita mencari kondisi-kondisi baru yang akan selalu mengasah kita untuk men-stretch diri kita sendiri. Ya. Jadi dalam men-set tujuan, ini saya balik lagi ke tujuan ya. Dalam men-set tujuan itu sebenarnya ada 3 elemen yang kita harus selalu pikirkan. Pertama, tujuan kita mau apa? Ya. Misalnya waktu dulu nih, saya awal-awal kerja, oke, saya mau jadi director di umur 40 misalnya gitu ya. Karena waktu itu juga nggak tahu gimana caranya dan mau jadi cita-cita apa ya, kalau ditanya sama HRD, bilangnya gitu aja gitu kan. Kemudian tapi ternyata yang ada 2 elemen lagi yang kita harus perhatikan dan ini yang akan menjadi jauh lebih penting. Elemen kedua itu adalah drive. Ya. Apa yang mendorong saya ingin mencapai tujuan tersebut. Ya. Elemen ketiga itu adalah impact. Dampak positif apa yang dapat saya berikan, baik bagi diri saya, bagi tim saya, bagi lingkungan, bagi organisasi. Jadi pada saat nanti teman-teman merancang sebuah tujuan, ingat 3 elemen itu ya. Titik ujungnya mau apa, itu 1. Namun yang tidak boleh dilupakan itu adalah elemen kedua dan ketiga, yaitu drive, apa yang mendorong kita melakukan itu, dan impact, ya, dampak positif apa yang dapat saya berikan.
Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang yang bermanfaat kepada semakin banyak orang gitu ya. Jadi ternyata drive dan impact ini adalah nanti sesuatu yang akan bisa menjadi mesin pendorong buat kita untuk terus-menerus berkarya ya. Dan ini juga dalam konteks terutama karena kita ini merupakan alumni Prasetya Mulia ya, yang mana adalah sebuah organisasi besar yang memerlukan banyak orang-orang pintar dan juga tentunya banyak entrepreneur-entrepreneur di sini. Di sini adalah dalam konteks kita ini sebenarnya karir itu apa gitu. Banyak orang yang melimitasi karir itu hanya sebagai kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kita dapat promosi dan naik di jenjang karir tertentu. Namun pada hakikatnya sebenarnya karir itu adalah bagaimana perjalanan seorang manusia untuk memberikan kontribusi kepada dunia ini ya, kepada lingkungannya, kepada dunia. Pertanyaannya sehingga akhirnya karya-karya apa atau hasil kerja apa yang ingin kita kontribusikan kepada dunia. Ini yang nanti akan juga membantu kita untuk akan selalu berusaha mengasah growth mindset kita itu nantinya. Ya. Jadi kita bisa set diri kita ingin jadi orang seperti apa 10-20 tahun lagi ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin baru lulus gitu. Kemudian juga dari sana apa yang mendorong saya dan dampak positif apa yang ingin saya berikan ya. Dan ini yang nanti akan dikurasi terus-menerus tentunya ya setiap tahunnya. Nah, itu adalah tadi ya mengenai false mindset ya yang bisa kita bisa sekali lagi kita refleksikan. Bagaimana gitu ya pada akhirnya dalam perjalanannya kita untuk bisa melatih terus-menerus growth mindset ini. Ada 4 tips ya, yaitu yang pertama changing perspective, yang kedua adalah switch and shift, yang ketiga reframing, dan yang keempat aspire for higher purpose. Changing perspective itu adalah bagaimana kita mengubah cara kita dalam memandang segala sesuatu. Ya. Jadi yang harus kita sadari itu adalah fakta dan realita yang kita lihat itu sebenarnya tidak selalu yang sesungguhnya. Ya. Karena sebenarnya pandangan seseorang itu terbatas hanya kepada kemampuan dia melihat gitu ya. Nah, di sini terkadang itu yang menjadi batasan-batasan bagi diri kita sendiri. Jadi changing perspektif itu adalah bagaimana akhirnya kita merubah sudut pandang dan merubah jarak pandang sehingga kita dapat mendapatkan realita-realita baru ya, mendapatkan wawasan-wawasan baru. Nah, ini yang akan bisa dipakai pada saat kita menghadapi sebuah tantangan. Ya, tantangan itu adalah sesuatu yang berpotensi untuk menghambat pencapaian diri kita. Sekali lagi, otak itu membutuhkan stimulus ya, dan stimulus itu salah satu bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi, tanya kepada diri kita sendiri, apa artinya tantangan itu bagi saya? Ya. Jadi, kalau kita diberi sebuah proyek baru yang sama sekali kita belum tahu, apa artinya proyek baru ini bagi saya? Apa saja ilmu yang saya sudah miliki untuk mengerjakan itu, apa saja skill yang saya sudah miliki, apa saja pengalaman baik di pekerjaan maupun di kehidupan yang saya sudah miliki untuk bisa mengerjakan tugas itu. Apa yang belum saya punyai, apa yang perlu saya pelajari, apa yang perlu saya lakukan. Ya. Dan ini semua sebenarnya tidak perlu juga dijawab sendiri, tapi bisa juga dengan mengajak teman gitu ya, teman atau atasan atau siapapun untuk bisa bertukar pikiran ya, sehingga akhirnya kita jadi mampu untuk melihat dari perspektif yang lebih luas dan lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah switch and shift ya. Kalau tadi changing perspektif itu adalah untuk kita bisa melihat sesuatu dengan lebih luas. Switch and shift itu adalah bagaimana kita bisa ganti gigi lah istilahnya ya, kalau naik mobil tuh ganti gigi untuk mengambil posisi baru. Jadi ini adalah sesuatu yang membantu kita untuk bisa bersikap lebih agile atau lebih tangkas dalam menghadapi hambatan-hambatan. Ya.
Apabila kita menemui hambatan atau masalah atau kegagalan, nah sekali lagi rangsang otak kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya. Kalau ternyata tiba-tiba proyek yang kita jalankan tiba-tiba cost-nya membengkak, apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya? Apa yang saya luput amati pada saat melakukan planning and monitoring misalnya? Apa yang saya belum ketahui sebelumnya? Ya, mungkin ternyata ada mesin yang ternyata eh, sudah lama dan lupa untuk di maintain misalnya, maintenance-nya kelewatan waktunya misalnya. Atau apa yang saya pelajari dari kejadian tersebut, apa yang saya perlu lakukan berbeda ke depannya. Dan sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita ajukan ke diri sendiri dan kita jawab sendiri, atau kita bisa melakukan diskusi juga dengan orang lain. Dan bagi teman-teman yang punya tim, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi ini adalah tools yang sangat bagus ya untuk dapat juga bisa membantu tim kita untuk akhirnya mereka sharing ideas gitu ya. Untuk kita bisa memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga adalah ini kita reframe statement kita. Kita ganti kata-kata yang ada yang biasanya muncul ya dengan kata-kata baru. Contohnya misalnya saya tidak bisa gitu ya. Atau saya tidak mau. Kita ganti dengan saya belum ya. Jadi bukannya saya tidak bisa tapi saya belum bisa ya, sehingga akhirnya kita jadi punya ruang untuk belajar lagi gitu kan. Saya harus ya. Nah, ini coba rasakan pada saat dengar kata saya harus. Itu rasanya tuh di hati seperti apa, di badan seperti apa ya. Rasanya ini ada paksaan karena keharusan itu artinya kita memberikan otoritas kepada orang lain ya. Nah, di sini sehingga akhirnya kita jadi terpaksa. Pada saat seseorang itu terpaksa, biasanya udah nggak seneng aja, ya. Sehingga kita ganti dengan saya ingin, ya. Dan rasakan energinya pada saat kita bilang saya ingin, itu artinya kendali ada di diri kita, ya. Di situ sehingga akhirnya energi yang muncul, energi yang ada untuk kita bekerja itu biasanya jadi lebih banyak, gitu. Saya gagal, ya. Ganti dengan saya belajar apa dari hal tersebut, gitu. Kemudian saya sudah tahu, ya. Begitu kita bilang saya sudah tahu, itu biasanya otomatis kita menutup, gitu ya. Kita menutup dari hal-hal lain. Ganti dengan apa yang belum saya ketahui ya. Jadi tadi ya stay curious gitu. Kita curious untuk apalagi yang kita belum tahu sehingga akhirnya kita sekali lagi punya perspektif yang jauh lebih luas lagi. Hanya ada satu pilihan ya. Sekali lagi ini melimit diri kita, melimit pemikiran kita. Jadi kita akan tanya dengan apa lagi selain itu. Nah, pertanyaan ini nih biasanya salah satu pertanyaan favorit saya juga ya, apalagi selain itu gitu. Ini pertanyaan yang sangat mudah, tapi akhirnya menstimulus otak kita untuk berpikir lagi hal lain gitu. Rasanya tidak mungkin ya, saya akan upayakan terlebih dahulu. Kemudian, iya sih saya mau kerjain, tapi gitu ya, siapa yang di sini sering banget tuh ya kayak gitu. Iya sih, bisa sih, tapi gitu. Nah, begitu ada kata tapi, ini langsung membuat limitasi di dalam diri kita sendiri, sehingga kita ganti dengan kata dan, gitu ya. Saya ini, dan, gitu ya. Saya bisa sih, dan saya akan cari tahu, misalnya. Ya, nah jadi kata-kata ini yang nanti mari kita sadari ya, kata-kata mana yang suka muncul dari kita dan kemudian kita ganti menjadi kata-kata yang membantu kita untuk memperluas memperluas wawasan kita juga dan akhirnya mendorong kita untuk mencari tahu lebih.
Nah, yang terakhir ini aspire for higher purpose. Ini sekali lagi ya, kembali dalam konteks tujuan. Kita bikin tujuan-tujuan yang lebih besar. Kita stretch diri kita untuk saya ingin jadi orang seperti apa sih 10 tahun dari sekarang. Apa yang saya ingin wujudkan, apa yang mendorong saya, manfaat. Ini yang tadi saya cerita ya, elemen ada drive dan ada impact. Ya. Ini kemarin juga saya klien yang berbeda ya di level GM juga gitu. Dan beliau untuk level GM itu sebenarnya cukup muda juga usianya. Dan untuk usia yang cukup muda ini terus apa lagi gitu, saya harus apa lagi ya. Nah, tapi begitu akhirnya diajukan pertanyaan ini, dan pertanyaan ini tuh akhirnya membuat dia jadi punya tujuan-tujuan baru lagi, dan itu yang akhirnya jadi juga sekali lagi ya menjadi engine atau menjadi mesin energi yang akhirnya mendorong dia untuk melakukan hal-hal baru lagi. Jadi mungkin itu sharing saya mengenai growth mindset, dan ini ternyata ada beberapa chat. Ini mungkin saya stop sharing dulu ya. Silahkan Mbak Nat, gimana nih? Iya, kita lihat chatnya kayaknya belum ada untuk saya. Atau kita mau, ada nih dari Mas Hashim. Mau saya bacakan ya. Ingin bertanya, tingkat seringkali di dunia kerja kita ingin menerapkan growth mindset. Namun karena sudah masuk zona nyaman dalam bekerja, jadi kita ragu untuk menerapkan growth mindset. Bagaimana sih menghilangkan keraguan tersebut, terutama sangat takut melakukan kesalahan dan menghindari resiko. Itu. Ya, Gitu Mbak Randa. ya. Terima kasih banyak Mbak Nat. Nah, Mas Rashid, ini terima kasih ya untuk pertanyaannya. Di sini itu sebaiknya kita kembali ke yang ini dulu ya tadi ya. Coba saya share screen lagi sebentar. Pada saat kita merasa seperti itu, nah kita cek dulu nih diri kita sendiri gitu ya. Apa sih yang membuat ya kita merasa takut ya, atau merasa takut menghadapi risikonya karena kita sudah ada di zona nyaman tersebut gitu ya. Apa sebenarnya yang kita takutkan? Nah, rasa takut terhadap risiko itu datang dari mana? Jadi kalau kita melihat dari 4 elemen ini ya, sebenarnya kita tuh punya keyakinan apa sih ya tentang itu? Atau kita bisa mulai juga dari pengalaman. Pengalaman apa sih yang sebenarnya membuat kita akhirnya mengajak si otak ini untuk kembali ke sana gitu ya. Karena seringkali ya, jadi ini ada pemicu-pemicu gitu ya. Mungkin kita punya pengalaman di masa lalu ya, takut akan sesuatu. Kemudian ada pemicu, dan pemicu itu akan langsung ditangkap oleh otak kita ya, oleh limbic system, untuk dia ngasih warning bahwa hati-hati, ini berbahaya gitu. Nah, jadi pengalaman tersebut itu yang kita harus kenali ya, dan kemudian kita cek ulang apakah sebenarnya pengalaman tersebut yang masuk ke memori, yang menjadi persepsi dan menjadi belief kita itu masih relevan di hari ini gitu. Nah, saya ada dulu ya, ada seorang klien juga, dia itu setiap kali harus presentasi di forum yang besar ke senior manajer atau senior management gitu ya. Wah, itu ketakutan dan groginya setengah mati gitu. Nah, ternyata setelah digali dan akhirnya dia memilih untuk diam ya. Dia memilih untuk kalau bisa bukan dia yang presentasi, ataupun kalau di sebuah meeting dia memilih untuk mendingan diem aja deh daripada salah gitu ya. Dan ternyata itu bermula dari waktu pertama kali dia bekerja, itu dia bekerja di sebuah perusahaan konsultansi gitu ya. Dan dia ditugaskan untuk presentasi ke klien yang cukup besar.
Pada saat dia melakukan presentasi tersebut ternyata adalah gitu ya yang salah dalam proses presentasinya dan kemudian di proses tanya jawabnya, sehingga akhirnya perusahaan dia itu gagal mendapatkan kontrak dari klien tersebut. Dan dia tuh dimarahin habis-habisan nih sama si bosnya itu, bos yang waktu dulu gitu. Itu tuh awal tahun, kayak tahun pertama dia mulai bekerja, itu tuh pengalaman itu tuh bagi dia tuh pahit dan membekas. Nah, ini udah seperti lebih dari 10 tahun yang lalu ya, namun perasaan itu masih ada di dirinya gitu. Dan itu yang akhirnya selalu ada pemicu. Jadi begitu ada kata-kata atau ada perintah harus presentasi ke siapa gitu ya, ke yang pihak senior, hal tersebut, memori tersebut memicu ingatannya dan memicu seluruh ketakutannya gitu. Jadi kalau balik ke Mas Rashid, ini nanti bisa diingat-ingat lagi gitu ya, direfleksi ulang. Apa sih sebenarnya hal-hal yang membuat takut gitu? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Apa yang sebenarnya Mas Rashid ingin dapatkan dari sebuah pekerjaan, dari sebuah karir? Mas Rashid tuh ingin jadi orang yang seperti apa nantinya gitu. Nah, ini yang nanti kita kalibrasi gitu kan. Apakah mindset yang kita miliki sekarang itu akan bisa membantu kita mencapai tujuan. Mas Rashid boleh open mic Mas kalau mau diperjelas atau gimana, silakan. Silahkan, Maras. Oke. Baik, Mbak. Mungkin itu aja sih, hanya takut dalam hal meraih kegagalan gitu, takut terjadi kegagalan atau tidak bisa mengambil resiko. Karena kan di satu sisi pekerjaan itu kan sering kali repetisi ya, jadi mengulang-ulang lagi seperti itu. Jadi belum ada tantangan yang berarti gitu. Jika kita ingin melakukan sebuah growth mindset yang tadi Mbak Ananda bilang, itu seringkali ada mindset takut terjadi kesalahan ataupun takut terjadi hal-hal yang mungkin di luar hal yang bisa saya lakukan seperti itu. Itu sih Mbak Ananda. Iya, iya. Kalau tadi penjelasan saya gimana Mas Rashid? Cukup Ya, membantu atau ada yang cukup jelas sih dari skema yang tadi Mbak Ananda tampilkan seperti itu. Iya, oke. Dan mungkin juga akhirnya ditanya gitu kan, apa sih yang bikin takut? Ya, dan kalau salah, terus kenapa gitu? Ya, mungkin gitu ya Mas Rashid. Oke. Terima kasih Mbak Ananda. Iya, sama-sama. Oke, ini ada ini dari Pubi ya, Pubi Herlambang. Pak Wardi, silakan buka. Iya, halo Kananda, saya Phoebe. Iya. Saat ini ada bisnis di bidang F&B itu. Nah, saya pengen tanya kan misalnya kita kan pastinya pengen kita dan tim kita punya growth mindset itu kan. Nah, Iya. cuman tanya saat di lapangan kita sering banget ketemu orang-orang dengan fixed mindset. Nah, apalagi misalnya mereka dilatar belakangi dengan misalnya pendidikan yang rendah atau misalnya memang keluarga mereka tuh bukan yang suportif gitu, atau misalnya lingkungan mereka juga misalnya pergaulannya itu mendorong mereka untuk kayak ya udahlah lu tuh jadi orang miskin tuh udah nasib dan segala macam gitu. Nah, seringkali saat kita pengen melakukan sebuah perubahan atau misalnya kita kasih masukan, nah akhirnya ya selalu bertubrukan dengan si fixed mindset ini. Mungkin aku pengen minta tips gitu kali ya Kak. Maksudnya gimana untuk bisa membuat tim kita tuh punya growth mindset juga, tapi di satu sisi juga pastinya tidak kayak nggak maksa, atau istilahnya kita kan pengennya itu muncul dari inisiatif mereka kan gitu, bukan secara paksaan gitu. Jadi mungkin kalau Kakak ada tips gitu. Iya. Ini jadi kan sebenarnya yang fixed mindset itu timnya Mbak Phoebe ya? Ya, betul Kak. Iya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa latar belakang itu tadi
mempengaruhi bagaimana mindset kita bekerja. Itu yang tadi juga Mbak Vi bilang, saya kan emang dari orang miskin, saya nggak bisa, atau saya nggak cukup pinter, atau ya udah saya kerja karena emang perlu uangnya aja gitu ya, misalnya. Jadi di dalam penerapan growth mindset di perusahaan itu sebenarnya juga ada istilah organizational mindset. Jadi bagaimana kita mengembangkan mindset di organisasi dan bagaimana kita sebagai leader sebenarnya merangsang itu atau membangun itu gitu kan. Mungkin langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah sebenarnya membangun rasa aman dan nyaman. Kenapa sih orang sebenarnya takut ya, terutama tadi ya tim yang mungkin dengan latar belakang seperti itu, mereka takut salah, mereka takut gagal karena mungkin kesalahan mereka merasa gitu ya, atau punya persepsi, sekali lagi ya tadi lingkaran itu ya. Mereka punya persepsi tidak boleh salah, kalau salah mereka akan kehilangan pekerjaan. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, keluarga saya nggak makan, orang tua saya mungkin jadi nggak makan, atau anak saya nggak makan dan sebagainya. Jadi ketakutan itu sangat besar. Nah, sebagai seorang leader, itu apa yang bisa kita lakukan adalah menciptakan rasa aman dan nyaman terlebih dahulu. Ya. Atau istilahnya tuh psychological safety. Kita membangun psychological safety di organisasi kita. Caranya gimana? Caranya adalah kita juga mencek diri kita sendiri, apakah kita memberi ruang untuk terjadinya error, gitu. Ya, apakah kita memberi ruang untuk terjadinya error, untuk terjadi kesalahan? Apakah kita membuka ruang untuk kita juga mendengarkan sebenarnya mereka itu apa? Kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, atau sebaliknya aspirasi-aspirasi mereka itu seperti apa gitu. Jadi itu dulu sih sebelum kita bisa mendorong ya rasa aman dan nyaman itu yang sangat penting ya. Menciptakan rasa aman dan nyaman, menciptakan trust and safety dulu gitu. Dan itu hanya bisa dibangun dengan interaksi dua arah yang biasanya dimulai dulu dari leadernya gitu Mbak Vibi. Saya berhenti dulu di sini, gimana kira-kira Mbak Vibi? Mungkin ada komentar atau gimana? Iya, setuju sih Kak. Mungkin kayak banyak dari mereka juga, misalnya nih di tempat kita tuh gak marahin ketika, maksudnya kita nggak mau pakai misalnya ancaman atau kayak yang marah-marah gitu. Nah, cuman karena misalnya di tempat kerja mereka sebelumnya tuh mereka dapat bos yang marah-marah. Nah, akhirnya takut dimarahin. Terus kayak kita ngomong, Mbak, kalau Mbak di sini tuh maksudnya nggak apa-apa gitu, salah apa namanya, salah tapi nggak disengaja gitu. Tapi memang itu kan mereka kerja di situ misalnya bertahun-tahun gitu ya Kak. Jadi itu mungkin butuh waktu kali ya Kak ya. Butuh waktu, benar. Tapi itu approach-nya udah bagus banget ya Mbak Vibi ya. Itu udah mulai memberikan itu kan. Tapi untuk mereka punya trust itu berarti butuh waktu gitu ya. Nah, yang juga mungkin jadi penting adalah dibuka lagi dialognya Mbak Vibi. Untuk ditanya, oke, kamu selama ini gimana sih kerja di sini? Gitu. Menurut kamu seperti apa? Nah, itu yang saya nggak tahu, udah dilakukan belum ya Mbak ya yang seperti itu? Udah sih Kak, cuman memang ada beberapa yang kayak udah lama, jadi mereka udah istilahnya yang trustnya itu udah muncul, cuman ada tantangan untuk yang baru-baru ini masih dengan stigma kayak gue tuh takut dimarahin bos gitu, jadi masih kayak canggungnya gitu sih Kak. Iya. Thank you Kananda. Iya, terima kasih juga. Dari Bapak Frans ya ini ya. Apakah sisi negatif dari growth mindset dan apakah sisi positif dari fixed mindset? Ini saya juga mau tahu dulu nih ya, apa yang mendorong Pak Frans mengajukan pertanyaan ini? Silakan Pak Frans. Ya, halo Ibu Ananda. Iya. Ya, karena tadi kalau saya lihat tadi kan, maksudnya dari paparannya Ibu tadi kan sangat fokus sekali dengan growth mindset gitu ya. Tapi kan pasti ada sisi positifnya dari fixed mindset. Nah, itu yang saya pengen dengar sih, apakah memang betul ada gitu kan. Dan pasti setiap growth, ya saya sih beranggapan bahwa setiap pola pikir itu pasti akan ada sisi negatifnya juga. Makanya saya pengen tahu juga
dari pengalaman Ibu, apa sih Hmm. sisi negatifnya dari growth mindset ini gitu. Itu aja sih Bu. Oke. Eh, Kalau dari teori ini ya, dari konsep growth mindset dan fixed mindset ini kan adalah sebuah konsep untuk pengembangan diri manusia gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin saya jadi menurut saya pribadi adalah ini tergantung dari apa yang ingin menjadi tujuan kita gitu ya. Kalau memang tujuan kita itu ingin untuk terus-menerus eh, bertumbuh dan berkembang gitu, maka memang growth mindset ini jadi eh, apa ya? Ini jadi suatu keharusan gitu loh sebenarnya ya, atau jadi sebenarnya Ya, sesuatu yang mungkin harus atau diinginkan lah oleh setiap orang gitu. Sejujurnya saya tidak melihat ada sisi negatif dari growth mindset gitu. Cuma mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa, dan sekali lagi ini pilihan kan ya Pak ya, ada orang yang ya udahlah, orang saya udah seneng kok dengan kehidupan saya seperti ini. Terus kenapa saya harus keluar dari zona nyaman saya? Ya, itu kan fixed mindset tuh. Tapi itu sekali lagi pilihan sih Pak, gitu. Kalau menurut saya ya Pak ya, tapi silakan kalau Bapak punya pendapat berbeda. ya nggak apa-apa Ibu. Bahkan tadi kan saya pengen tahu dari Iya. pengalaman Ibu ya. Kalau memang Ibu Hmm. melihat seperti itu ya saya ya menghargai dari pendapat Ibu sih begitu. Iya. Ya. Ada yang sebenarnya gini, jadi kan growth mindset ini juga sebenarnya seringkali dikaitkan juga dengan perseverance, dengan kegigihan, dengan resilience gitu kan. Kapan sih akhirnya kita harus selalu gigih, harus selalu ngejar terus? Kapan sih enough is enough? Kapan sih berhenti? Iya, Ya kan, iya, gitu iya kan betul. pertanyaannya tuh. Atau overburn kita bilang misalnya begitu ya. Iya. Jadi memang gitu ya, di satu titik gitu, kita tuh harus tahu memang kapan kapan kita harus berhenti, dan itu tadi ya, switch and shift. Jadi growth mindset itu bukan artinya kita ngegas terus Hmm, gitu hmm. ya. Tapi kita juga harus tahu tuh switch and shift, kapan kita harus berhenti, kapan kita switch and shift gitu. Cuma ini nanti yang kita harus sadari adalah, kan orang kadang-kadang gini, kapan sih Mbak saya harus menyerah aja deh gitu. Iya, iya. Hati-hatinya adalah kapan, hati-hatinya yang kita harus ini adalah menyerah dan berserah ya, Hmm, perbedaannya. Kalau menyerah itu kita udah kayak, aduh aku udah mencoba ini, udahlah gitu ya. Udah usaha ini usaha itu gagal terus, ya udahlah, menyerah. Pada saat menyerah itu kan kayak, lu jangan nyerah dong gitu ya. Karena kesannya tuh nyerah tuh jelek gitu ya. Kalau ini yang kita juga harus cek ke diri kita, pada saat kita menyerah itu kita kondisi mental kita tuh di mana? Apakah ada perasaan marah atau sedih atau down abis gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Karena artinya ya artinya kita tuh kayak ya udah ketarik gitu ya intinya kan. Tapi kalau berserah itu tuh beda. Kalau berserah ya kita tahu bahwa mungkin effort kita itu emang cukup segini aja. Mungkin kita emang harus switch and shift tadi itu. Pada saat kita berserah, kita harus rasakan juga ya, emosi dan posisi mental kita biasanya di mana? Biasanya itu di level netral atau di level peace, tenang. Karena kita tahu ada kekuatan lain yang lebih besar yang akan bantu kita untuk switch and shift gitu, Pak. Jadi itu mungkin ininya borderline dari growth mindset itu di situ, Pak. Kapan kita harus berhenti dan pindah haluan. Pivoting kalau istilah anak sekarang. Ya, baik, mengerti. Ya, Terima kasih Ibu Nanda. ya sama-sama. Terima kasih Bapak Franz. Sekarang kita lanjut ke Aul MMS 56. Nih, Ibu Aul mau bertanya, malam Coach. Sering kali di dunia kerja karir yang menanjak, justru bukan si pekerja keras yang mampu achieve target, tapi justru yang punya kedekatan dengan ordal, orang dalam ya, dan Mm-mm. tidak terlalu pintar. Ya. Rata-rata di Indonesia, atasan takut dengan bawahan yang maju pesat, punya kegigihan sehingga bawahan merasa stuck karena usaha yang dilakukan percuma.
Bagaimana mengatasi hal demikian? Apakah resign menjadi pilihan yang tepat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya suka dimarahin sama orang HRD ya. Iya, terima kasih Mas Aul atau Mbak Aul nih ya, Mas kayaknya ya. Nah, intinya sekali lagi ya, pada saat kita bicara mengenai karir, itu seringkali kita terjebak di dalam konteks sebuah perusahaan gitu. Ya, jadi kalau kita apalagi nih yang mungkin yang menjadi ASN kali ya gitu. Jadi, wah kita udah tadi masuk ke sana dan terus kita mau seperti apa? Dari kacamata growth mindset, ini mari kita tarik lebih luas lagi. Kita tarik sebagai diri kita itu sebagai manusia seutuhnya. Pertanyaannya balik ke tadi tuh ya, aspire for higher purpose. Saya ini tuh sebenarnya pingin jadi orang yang seperti apa sih? Keberadaan saya di dunia ini tuh mau memberikan dampak positif apa sih? Gitu ya. Saya tuh saya tuh ingin bekerja itu untuk apa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita ajukan ke diri kita sendiri dan kita kontemplasi untuk bisa akhirnya memberi gambaran seutuhnya tentang diri kita ini siapa. Ya, eh, pada saat kita bicara, oh kalau si dia sih dia maju karena dia ordal, dia begini karena begitu, ya hati-hati kita terjebak di comparison game. Ya, dan sebenarnya jadi kalau kita comparison game, akhirnya energi kita itu habis untuk ngeliatin si orang lain, ya. Padahal orang lain itu tidak membawa dampak apapun buat kita. Jadi mari kita pindahkan energinya itu untuk arah diri kita sendiri. Kita itu mau jadi apa? Dan ini yang nanti akhirnya kan berkaitan juga dengan value ya. Kalau value-value apa atau nilai-nilai hidup apa sih yang cocok buat saya, yang memang akhirnya juga bisa membantu tujuan saya menjadi diri yang seperti X gitu ya. Sehingga pada akhirnya baru itu bisa menjawab apakah resign, apakah tetap di sini tapi saya bisa jadi belajar sesuatu atau menjadi agent of change atau apa gitu ya. Itu sekali lagi balik kepada tujuan. Tapi tujuan itu bukan hanya tujuan kecil untuk tentang karir yang terlimitasi oleh sebuah perusahaan atau jenjang di perusahaan, tapi lebih karir yang konteksnya itu lebih besar lagi, lebih luas gitu. Karena nanti kan kita juga hidup puluhan tahun ya, kita mungkin nggak pengen berhenti di umur 55 kan, kita pengen berhenti mungkin di umur 80, di umur 90 gitu. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan gitu dari hidup ini sendiri? Begitu kira-kira gimana Mas Aul? Silakan dibuka mic-nya kalau mau komen boleh. Makasih coach, nggak ya sebenarnya sih ini cuma mau lihat dari sisi dari sisi coach ya, maksudnya HR ataupun atasan ya, karena kadang effort itu kan maksudnya drain our energy gitu loh untuk wah, achieve ini tiap bulan ada tiap ya, tapi and then nothing gitu ketika KPI, ketika penilaian misalkan gitu ya, ketika ini ya yang biasa-biasa juga sama, yang higher achiever juga sama gitu. Jadi terkadang tuh itu yang bikin justru orang-orang dalam tanda kutip yang bagus gitu ya, itu yang nggak lama gitu ada di satu perusahaan itu sih coach. Iya, dan itu kerugian bagi perusahaannya sendiri kan sebenarnya. Iya. Iya, betul. Iya. Oke. Thank you coach. Thank you. Selanjutnya dari Pak Tony, izin bertanya, jika kita memiliki karyawan yang bersifat fixed mindset, apakah lebih baik dibina atau di manage out? Ya tergantung ya seberapa fixed mindsetnya. Tapi ini jadi ada dua sumbu kan biasanya ya pada saat kita menilai seseorang apakah ini orang sebaiknya diapain gitu. Adalah sumbu pertama itu adalah tentang performance dan skill dan knowledge gitu ya. Jadi lebih yang sumbu X-nya itu tentang performance. Apakah performance dia bagus atau enggak? Dari sisi skill, apakah dia punya atau enggak untuk pekerjaan yang dimiliki? Atau dari sisi knowledge, dia punya atau enggak untuk pekerjaan yang dimiliki?
Itu sumbu X. Sumbu Y-nya itu adalah tentang motivasi orang itu, tentang atribut-atribut atau karakter dari diri atau dari leadership style dan sebagainya, dari leadershipnya dia. Itu sumbu Y-nya. Ya. Pada saat seseorang itu fixed mindset, ya, kita juga lihat fixnya itu di level yang mana gitu. Dari sisi pertama, dari sisi performance skill dia ada di level mana? 0, misalnya 0 paling jelek, 10 paling bagus ya. Kalau dia di level yang sangat bagus, oke, berarti ini orang punya potensi. Dari sisi tadi ya, fixed mindset, motivasi sebagainya, dia itu ada di mana? Ya ini kan ada derajatnya juga nih 0 sampai 10. Nah, ini yang mungkin nanti bisa dicoba dengan sekali lagi ya, setiap orang itu butuh untuk atau merasa ingin didengarkan. Jadi ini yang nanti perlu dibangun sebuah conversation juga dengan orang ini. Apa sebenarnya hal-hal yang membuat dia itu fixed mindset. Ini yang kita perlu gali terlebih dahulu untuk kita bisa membantu memahami dirinya dan membantu dia untuk juga memahami dirinya sendiri. Karena terkadang orang-orang itu juga dia tidak menyadari apa yang berkecamuk di pikirannya gitu. Gimana itu Mas Sony? Ya, Bu Nanda, thank you jawabannya. Ya, soalnya memang saat ini saya juga lagi berpikir subordinate saya lebih ke arah performing well, tapi cranky luar biasa. Jadi kalau misalkan dia tabrak satu problem itu, jadi saya terlalu banyak buang energi untuk jadi pemadam kebakaran untuk dia gitu. Jadi performance-nya well, tapi saya juga agak khawatir jangka panjang mentok di situ gitu loh, nggak bisa berkembang lebih jauh. Iya. Sebenarnya ini yang kita jadi menarik ya untuk ditelaah lebih lanjut. Apa yang membuat dia seperti itu gitu ya. Jadi dia tuh performing well, tapi kalau begitu kepentok masalah dikit, cranky-nya luar biasa. Biasanya ada paralel prosesnya tuh dalam kehidupannya dia gitu. Jadi yang membuat dia emosional banget. Nah, ini yang sebenarnya perlu dibantu untuk dipahami. Apa sih yang sedikit-sedikit itu bisa memicu emosinya dia. Nah, penggalian ini yang biasanya jadi penting dan akhirnya membuka atau menyadarkan bahwa, karena bisa jadi dia sebenarnya nggak sadar juga loh dia kayak gitu. Apa sih yang bikin kok dia jadi secepat itu cranky, sedangkan orang lain tuh nggak secepat itu gitu. Seperti itu. Berarti saya juga harus ngembangin skill dari sisi psikologis ya untuk developingnya ya. Iya, mungkin nggak perlu sampai psikologis gitu ya, tapi lebih kepada kayak menyediakan diri untuk mendengarkan dia, untuk memahami sebenarnya dia tuh ada apa gitu. Iya kan? Kenapa nih anak kok sumbu pendek amat gitu kan sebenarnya kan? Nah, ini yang kita bantu untuk dia menyadari apa sih yang bikin itu gitu. Karena bisa jadi mungkin di sisi area lain kehidupannya itu dia penuh pressure lain gitu. Sehingga dia jadi lebih cepat meledak dibanding orang-orang yang sama di situasi yang sama gitu. Gitu sih Mas Sony. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Sony. Selanjutnya ada Mbak Ani atau Ibu Ani. Ini pertanyaannya lumayan panjang ya. Bisa langsung open mic aja biar lebih jelas dan dijawab juga langsung oleh Mbak Nanda. Halo Bu Ani. Yes, masuk. Halo. Oke. Oke, izin bertanya ya. Ini mungkin kalau dari tadi pertanyaannya dari senior atau mungkin lebih ke atasan ya. Ini mungkin saya karena fresh graduate jadi lebih menanyakan dari yang bagian emang junior. Nah, kita sebagai fresh graduate kan ini ya punya semangat tinggi untuk explore dan mencoba banyak hal. Namun memang saya akui secara metode pengerjaan mungkin memang masih belum terstruktur sama seperti yang mungkin senior-senior udah lakukan. Nah, namun sayangnya dalam proses pembelajaran selama mungkin hampir setahun, itu prosesnya seperti kayak as always, apa yang kita sampaikan itu salah. Entah itu dalam kalimat, entah itu dalam ide, atau entah ada yang kurang. As always, jadi feedbacknya yang kita tangkap adalah negatif semua. Meskipun udah ada yang benar sedikit, tapi kayak nggak ada yang
di encourage, oke yang ini udah benar, tinggal selanjutnya kayak gini enggak, tapi langsung di highlight yang negatifnya yang mana gitu. Jadi impact-nya kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu as always salah. Dan ini akhirnya yang kita membuat beberapa di antara kita itu nggak mengeluarkan ide-ide yang kita punya, karena based on historical as always salah kan, di judge salah lah intinya. Dan sebenarnya beberapa kali udah sempat dicoba juga beberapa kali menyampaikan lagi, tapi hasilnya masih sama. Dan kita juga udah sempat coba diskusikan bareng sebenarnya apa sih masih perlu kita perbaiki lagi dalam sisi apa sih sebenarnya. Namun ternyata dari hasil diskusi itu kita masih belum dapat solusi ya. Bahkan mungkin beberapa kali itu menjadi topik persinggungan di antara kami di setiap pertemuan. Nah ini yang mungkin ya beberapa di antara kita merasa mental blocking, terus akhirnya down dan useless lah. Apa yang bisa kita jadi merasa kok di sini aku nggak bisa ngasih apa-apa gitu loh. Nah mungkin ada saran nggak coach? Iya, iya. Dan ini valid banget ya, Mbak Ani ya, untuk kasusnya dan perasaannya gitu. Tapi sebelumnya saya tuh mau kasih apresiasi dulu bahwa sebenarnya yang hebat itu adalah berani menyampaikan ide-ide. Ya, ini yang jangan sampai putus asa dan patah semangat gitu, karena respon yang diterima dari lingkungan gitu ya, dari atasan ataupun dari yang lain gitu. Nah, kenyataan hidup pahitnya gitu ya, memang tuh sering banget terjadi seperti itu, Mbak Ani. Yang mungkin karena saya tuh memulai karir juga dari manajemen trainee ya, jadi saya juga merasakan lah sebenarnya gitu ya pengalaman itu gitu. Jadi saya dulu juga benar-benar menjajaki karir tuh benar-benar dari manajemen trainee satu-satu gitu ya sampai ke atas. Yang ternyata akhirnya saya sadari, ini saya share pengalaman aja karena saya juga nggak tahu jawaban yang terbenar gitu ya Mbak Ani, karena kan ini sangat kontekstual ya. Tapi ternyata yang saya ketahui setelah mulai naik ke posisi yang lebih tinggi adalah bahwa di setiap posisi itu seseorang itu memiliki penglihatan yang jauh atau penglihatan dan pemahaman yang jauh lebih besar gitu. Jadi kebayang nggak sih kayak apa namanya, kalau misalnya nih ya kita baru mulai itu kan kita mungkin pemahaman kita tuh mungkin kayak 5 cm aja deh gitu ya diameternya gitu. Begitu kita naik pangkat ya, begitu kita naik level, kita juga scope of work-nya dan job desk-nya itu tambah besar, wawasan kita bertambah, benar nggak? Kita jadi bisa lihat fakta yang lebih luas lagi. Mungkin diameter pemahaman kita tuh jadi 7 cm gitu. Begitu kita naik lagi, makin tinggi lagi. Ya, makin luas lagi 10 cm dan sebagainya sampai tiba-tiba level paling atas mungkin dia bisa lihat 100 cm gitu. Sehingga kadang-kadang ide-ide yang diberikan oleh yang di bawah nih bukannya jelek atau nggak benar gitu ya. Tapi mungkin ada fakta-fakta lain yang nggak kelihatan tuh yang waktu kita masih 5 cm itu jarak pandangnya yang mungkin jadi mungkin ada konflik atau bersinggungan kalau kita melihat dari kacamata yang lebih luas gitu ya. Jadi ada fakta-fakta yang memang kita tidak pahami yang membuat akhirnya mereka bikin decision kayaknya itu nggak pas deh gitu ya. Itu yang akhirnya juga dulu pelan-pelan akhirnya saya sadari gitu. Oh, ternyata gitu. Kalau kita tahu lebih banyak, ternyata kita akhirnya baru bisa memahami kenapa saran A itu kayaknya kurang pas gitu. Nah, untuk itu tadi ya, kalau salah satu contohnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan, nanti kan ini juga boleh saya share ya, atau kan ada rekamannya juga ya. Jadi yang di bagian changing perspektif gitu. Ya, ini coba ya saya show lagi ya. Sebentar. Saya coba show lagi. Mana tadi? Bentar.
Nah, nah, pertanyaan-pertanyaan ini ya, ini boleh difoto nih ya. Jadi, apa ya, atau di sini nih ya, gitu. Apa yang membuat ide saya ditolak? Misalnya gitu kan. Apa ya yang saya luput amati? Apa ya yang saya belum ketahui yang dia itu ketahui gitu. Apa yang saya pelajari dari penolakan tersebut gitu. Apa yang perlu saya lakukan berbeda. Nah, jadi pada saat nih kalau saran saya ya, eh, pada saat misalnya kita menyampaikan ide, terus ide kita ditolak gitu. Intinya jangan kecil hati, ya. Tapi lebih kepada, oh oke belum tepat berarti ya Pak atau Bu gitu ya, atau Kak atau Mas atau Mbak gitu kan. Oh belum tepat ya. Apa ya gitu yang membuat ini jadi tidak tepat. Nah, jadi kalau ingat tadi 3S ya, start, stick, stay curious. Itu kita stay curious, kita start kan, kita udah mulai nih kasih ide-ide dan kita stick, jangan pernah putus asa untuk ngasih ide-ide, tapi kita juga stay curious. Oke, menurut Mbak kenapa ya ide saya ini belum cocok? Ada hal-hal apa yang saya belum ketahui? Jadi ambil di proses itu untuk belajar lagi sesuatu, gitu. Ya, ini juga yang saya juga merasa relevan banget gitu ya, karena juga anak saya baru mulai kemarin magang gitu, dan dia juga sama tuh karena dia baru magang, terus dia kayaknya semangat banget kasih ide-ide, dan kayak mama aku capek deh lama-lama ya kasih ide tapi ide aku salah terus, kayaknya ide aku ditolak terus gitu. Tapi eh, yang sebenarnya adalah jadi menurut saya ya jadi sebuah aset dan sebuah emas itu adalah kita sendiri melatih keberanian kita. Pertama, kita sendiri melatih analytical thinking kita, ya kan? Bagaimana kita melihat situasi, kita mengakses situasi tersebut ya. Jadi kita sebenarnya melatih analytical thinking kita. Kemudian kita melatih keberanian kita untuk berbicara. Kita melatih keberanian kita. Itu aja udah nilai plus-plus gitu ya kalau di mata saya. Dan kemudian yang ketiga itu tadi stay curious. Jadi bukan kita melihat penolakan itu sebagai pelabelan bahwa aduh kayaknya saya nggak oke, kayaknya saya nggak pinter atau udahlah percuma gitu ya. Tapi justru ruang buat kita belajar. Apalagi yang saya belum tahu, apalagi gitu. Begitu kira-kira gimana? Oke, Coach, ya sih benar. Ya, setahun ini banyak sih pembelajaran yang didapetin dan cara berpikirnya udah cukup berbeda ya dari awal masuk sampai sekarang. Cuman memang dalam proses perjalanannya ada rasa takut, terus ya ada rasa something, tapi memang banyak hal yang dipelajari. Benar-benar. Nah, itu kalau lagi down gitu ya, ya bolehlah nyampah-nyampah sama teman juga nggak apa-apa kan ya sebenarnya. Tapi jangan masuk terlalu ke situ kan nanti jadi toksik gitu kan. Tapi kita lihat lagi apa yang kita pelajari ternyata dari ini gitu. Nah, kalau bisa malah manfaatkan si atasan ataupun teman kita siapapun itu yang apalagi kasih tahu saya apa yang saya belum ketahui itu. Itu yang bisa malah membuat kita jadi lebih cepat lagi progresnya. Gitu. Oke, thank you Coach. Sama-sama. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Iya. Kalau tidak, terima kasih Bu Nanda. Mbak Nanda, maaf atas sharingnya. Sangat berguna sekali ya untuk kita semua di dunia pekerjaan maupun di keseharian. Tadi yang saya ingat ada 3S, yaitu untuk melatih growth mindset kita, start, stick, and stay curious. Ya, mungkin kita tutup acara ini, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu alumni atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu kembali di acara alumni lainnya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak semuanya.